Halo semuanya, perkenalkan aku Mercy Natali Tamjaya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 23075319196. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang Big Data yang merupakan salah satu topik dari mata kuliah Digital Society. Nah, pertama, pernah nggak sih kalian mikir, kalau misalnya kalian scroll sosial media kalian, isi timeline kalian itu pasti sesuai dengan apa yang kalian sukai. Jadi itu isinya pas banget. Kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa dijelaskan dengan big data. Nah, sebelum kita masuk ke materi, pernah nggak sih kalian melihat sebuah grafik yang bernama Every Minute of the Day? Jadi, grafik ini menunjukkan, misalkan dalam semenit, itu apa saja yang terjadi di internet. Nah, dari data kita melihat bahwa setiap menit terjadi 16,2 juta teks yang terkirim, lalu 231 juta email yang terkirim, dan juga ada 16 juta video TikTok yang ditonton. Bayangin kalau ini terjadi 24 jam nonstop. Tumpukan data masif inilah yang kita sebut dengan big data. Tapi, big data bukan cuma soal ukurannya yang besar aja. Ada 3 ciri khas atau 3V yang bikin data itu disebut dengan big data. Yang pertama adalah volume. Big data memiliki jumlah yang gila-gilaan, bukan lagi gigabyte, tapi juga sudah sampai zettabyte. Kedua, variety. Bentuk data big data ini macam-macam, bukan cuma teks tapi juga foto, video TikTok, suara, sampai data sensor GPS. Ketiga, velocity atau kecepatan. Data ini mengalir super cepat, kayak streaming atau status update yang perlu dianalisis secara real time. Nah, jadi menurut kalian, big data ini apa sih untungnya untuk kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, pernah nggak kamu belanja di e-commerce, mau beli pisang, terus tiba-tiba direkomendasikan untuk beli susu juga? Nah, itu dia hasil analisis dari big data. Sistem mempelajari pola belanja jutaan orang untuk menebak apa yang kira-kira bakal dibutuhkan selanjutnya. Kemudian ada juga di kesehatan. Smartwatch yang mengukur detak jantung kamu itu juga bagian dari big data untuk memantau kesehatanmu secara live. Kesimpulannya, mode dunia digital sudah berubah. Dulu cuma perusahaan yang bikin data. Sekarang kita semua sendiri adalah produsen data lewat HP atau medsos kita. Pertanyaannya, dengan data sebanyak itu yang kita setor setiap hari, apakah kita merasa lebih terbantu atau malah merasa lebih diawasi? Sekian dari video saya mengenai Big Data dari mata kuliah Digital Society. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.